Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali bersama kami dalam program Majelis Sore, majelis kita semua. Tentunya masih seputar tema kita yang menarik, Islam dan pengelola keuangan keluarga, yang kemudian juga sebenarnya dilakukan oleh semua orang ini Pak ya. Tinggal itu tadi jenisnya yang mana, bisa jadi istri yang mengelola semuanya. Betul. Atau bisa jadi juga ada peran suami di sana. Betul. Nah, bagaimana dengan kondisi yang kita ketahui efektifnya sebenarnya seperti apa, Pak? Okay. Karena mungkin bicara mengenai kondisi sendiri dulu deh. Kondisi sendiri dulu sebelum ibaratnya masuk di sini, keluarga di sini didefinisikan ada istri, ada anak, kemudian juga mereka yang bekerja saat ini sendiri masih ibaratnya hidup bersama orang tua. Bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan ini untuk bisa dimanfaatkan hal tersebut dan dapat dirasakan oleh keluarganya juga tetap. Baik, kita bicara lebih praktis ya. Kalau tadi mungkin agak sedikit ada teoritis dan landasan-landasannya. Sekarang kita coba kalau kita mau mengelola keuangan keluarga itu ada dua hal tadi. Pertama terkait dengan pendapatannya, yang kedua kemana kita mengeluarkannya. Betul. Gitu ya. Jadi yang pertama sebenarnya yang harus kita lakukan, pertama kita harus punya niat, kehendak atau keinginan. Gitu ya, atau mimpi lah gitu. Luruskan niat berarti. Luruskan niatnya dulu. Kita pengen ketika kita membangun keluarga ya tentu kita ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, termasuk di dalam mengelola keuangannya. Nah, bukan hanya jangan hanya gitu ya maksudnya. Jangan hanya ketika kita mengelola keuangan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan rutin saja. Karena tidak ada perkembangan nanti ya paling tidak. Nah, karena memang kalau kita hanya untuk mengelola kebutuhan rutin saja, nah ini kan berarti hanya sampai di situ perkembangan. Padahal kita ingin keluarga misalnya, mungkin nanti sewaktu-waktu misalnya kita ingin pergi haji, ingin umroh, terus atau mungkin ingin jalan-jalan. Nah itu ada tujuan-tujuan itu. Nah jadi tentukan kita tujuan-tujuan itu yang pertama kita dari uang hasil ini. Nah, apakah kita ingin misalnya nanti 10 tahun ke depan mau naik haji, atau yang mungkin belum sampai kesampaian untuk kurban akikah, betul, gitu, Pak, kurban akikah itu kan ada tujuan tertentu. Jadi itu yang perlu diinikan. Nah, masyarakat kita memang sebagian besar masih jadi uang dapat, kita masih berpikir tentang pengelolaan rutin saja. Jadi hasil survei tahun 2016 itu 69% itu masih melihat bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan itu hanya untuk kebutuhan yang rutin saja. Nah, mungkin juga bisa saja karena memang income yang dirasa belum cukup untuk menabung. Iya. Tapi sebenarnya masalah belum cukup atau tidak cukup, kalau kita punya keinginan kita atur. Nah, baru yang kedua kita bikin rencana. Jadi kita punya niat, lalu kita bikin perencanaannya. Nah, tanpa perencanaan ya tentu apa yang kita lakukan tidak terarah gitu ya. Tidak terarah. Ini perencanaan itu misalnya kita tahun depan saya ingin berkorban misalnya untuk yang itu. Nah, berarti kan dengan uang yang hasil misalnya cuma gaji berapa 2 juta mungkin atau 3 juta, itu bisa nggak itu gitu. Nah, itu kan harus dilakukan pengelolaan itu yang terkait situ. Menyisihkan dari sebagian apa yang kita miliki untuk kemudian juga kita harus luruskan dulu agar motivasi di dalam diri itu terbangun, Pak ya. Betul. Ketika motivasi terbangun sehingga semangat kita untuk ibaratnya mencapai tujuan tersebut diiringi dengan rencana yang memang harus kita persiapkan. Itu tadi. Kalau kita bicara mengenai keluarga, nah bagi mereka yang kemudian juga sudah memiliki anak dan juga istri begitu, dan kemudian juga di tengah-tengah hal tersebut orang tua juga masih menjadi bagian dari tanggungan lah, bisa dibilang kebutuhan pokok sehari-hari, setidaknya mungkin untuk makan atau kemudian juga bagian yang bisa dibilang sebagai kebutuhan wajib di rumah tersebut. Bagaimana sebenarnya Islam memandang akan hal ini, mengingat satu sisi memang yang menjadi tulang punggung, kita kenal istilah tersebut begitu, tulang punggung adalah bagian dari sang kepala keluarga ini sendiri. Tapi di satu sisi lain ada keluarga inti, yaitu anak dan kemudian juga istri. Dalam hal ini juga menjadi fokus yang harus tidak serta-merta diabaikan begitu saja. Begitu. Bagaimana?
Jadi setelah kita identifikasi tadi dari mana pendapatannya, nah baru kita lihat kemana saja hasil pengeluarannya. Nah termasuk tadi yang pertama yang harus diutamakan dalam pengeluaran itu yang wajib. Yang wajib kita keluarkan itu harus kita keluarkan. Nah yang wajib tadi termasuk nafkah. Nafkah buat anak, buat istri, termasuk orang tua. Kalau orang tua kita sudah lanjut usia, misalnya terus tidak punya penghasilan apa itu, anak yang harus memberikan nafkah kepada orang tua gitu. Nah itu juga itu termasuk dalam kewajiban kita. Jadi kewajiban yang utama itu sebenarnya dulu setelah kita identifikasi keuangan kita itu bayar utang. Bayar hutang. Kalau misalnya ada utang. Kalau misalkan ada hutang, sebaiknya sih jangan ada utang gitu. Ya, kalau bisa. Karena utang ini ya kalau sedikit sih masih bisa di manage ya istilahnya. Karena memang mungkin ada kebutuhan sehari-hari yang memang tidak bisa lagi dilakukan selain berhutang dengan teman itu tadi dan kemudian juga transaksinya memang bersih dari yang riba dan lain sebagainya gitu Pak. Utang itu jadi utang itu yang diutamakan karena memang sangat keras ya, Rasulullah sering mewanti-wanti terkait dengan utang itu. Nah takutnya orang berutang itu bukan tidak boleh, berutang itu boleh, cuman ditakutkan jangan sampai kita terlilit utang. Nah Pak, tren ngutang saat ini Pak, bagaimana dengan pembahasan ini sangat menarik ya, terutama di tengah-tengah keluarga. Ini sering dijadikan opsi utama ketika penghasilan kemudian juga dirasa pas-pasan ya, dirasa pas-pasan tadi, yang kemudian juga dijadikan sebagai salah satu alasan untuk kemudian menjadikan hal tersebut sebagai alasan utama untuk memilih opsi berhutang. Baik itu ngambil motor misalkan atau ngambil rumah yang sebenarnya masih bisa dipakai atau ditinggali di rumah-rumah yang kemudian juga masih ada sampai hari ini misalkan bersama orang tua atau hal-hal yang lainnya atau misalkan kontrak begitu. Karena kan tren hari ini sudah berubah Pak. Kalau dulu kan misalkan orang tua kita kalau misalkan memang tidak punya rumah lebih baik nyewa daripada berhutang begitu. Kalau sekarang berubah Pak. Lebih baik kredit karena itu akan jadi kepemilikan dibandingkan dengan menyewa rumah begitu karena itu tetap jadi punya orang. Nah, bagaimana tanggapan akan tren kita hari ini? Oke. Jadi tadi terkait dengan pengelolaan utang ya. Nah, utang ini memang kalau bisa sebenarnya itu jadikan sebagai jalan terakhir sebenarnya utang itu. Nah, yang kedua bahwa kalau anjurannya di dalam hadis itu kalau kita berutang itu harus ada keinginan untuk membayar. Nah, jadi di awal kita berutang itu harus ada niat kita bahwa kita akan membayar itu. Jadi kalau kita ada niat itu maka di dalam sabda Rasul itu adallahu anhu gitu. Kalau misalnya man akhadha amwalan nasi yuridu ada maka kalau misalnya kita ingin berutang kepada orang maka kita harus niatkan bahwa kita akan bayar, maka insya Allah Allah akan bantu kita. Itu secara spiritualnya lah. Nah terus juga kalau misalnya kita bayar, sebaiknya kita bayar yang terbaik gitu. Inna khiyarakum ahsanukum qadaan gitu. Yang terbaik kita bayarkan. Nah, kapan kita harus berutang? Gitu ya. Nah, ini pertanyaan menarik. Kapan kita harus berutang? Yang pertama kita lihat dulu apakah kita butuh atau tidak. Nah, itu yang kebutuhannya. Kalau misalnya kita hanya sekedar untuk keinginan, untuk sekedar gaya hidup, untuk sekedar pamer, nah itu sebaiknya jangan berutang. Sebaiknya jangan berutang. Nah, kalau misalnya itu bukan kebutuhan. Jadi yang pertama yang harus diidentifikasi adalah kebutuhan. Dan kebutuhan itu pun yang benar-benar butuh. Gitu. Artinya memang tidak mau bisa tidak lagi. mau gitu, tidak mau gitu mau itu. tidak mau itu tadi Pak ya. Benar-benar butuh. Jadi bukan hanya sekedar kebutuhan. Nah, bagaimana melihat kebutuhan itu yang seperti apa? Kebutuhan itu kan banyak ya, mulai dari kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier paling tidak. Nah, sebaiknya yang kita berutang itu adalah kebutuhan yang memang benar-benar primer, gitu ya. Nah, dan kalau bisa itu kita berhutang itu adalah utang yang produktif. Utang yang produktif itu bukan hanya sekedar utang dimakan habis. Gitu. Nah, kalau bisa jangan seperti itu walaupun kita butuh. Nah, kalaupun misalnya kita butuh untuk makan, maka baiknya kita hutang, sebagian kita makan, sebagian kita produktifkan. Supaya jangan sampai kita berhutang lagi.
Itu ya, ya itu yang Itu pertama. tadi jangan Nah, sampai terlilit hutang terlilit itu tadi. hutang, yang sama terlilit hutang. Jadi istilahnya yang diproduktifkan itu. Nah sekarang bagaimana di zaman sekarang ini bisa? Nah zaman sekarang ini berhutang itu mudah. Ya, Ini juga bahkan sangat dimudahkan. sangat dimudahkan gitu di depan Ya, handphone. betul. Oh, ada yang Bahkan nawarin ada gitu. yang DP-nya 0 rupiah 0 gitu Pak ya. rupiah. Yang kemudian juga angsurannya juga cukup ringan, tapi betul. sangat dimudahkan lah dalam kondisi. Bagaimana tanggapannya? Nah, kalau kita tergiur dengan keinginan itu ya pencet terus, tinggal pencet begini aja kan, Ya, kirim KTP benar. selesai gitu ya. Benar, Nah, benar. cuman kalau bisa itu tadi jangan sampai kita yang hanya untuk memenuhi keinginan gitu. Kalau memang kita benar-benar butuh misalnya. Nah, termasuk misalnya tadi bagus juga rumah misalnya. Kredit rumah apa mesti harus kredit rumah gitu ya. Nah, kalau memang kita saat ini belum punya rumah, terus rumah itu kan bagian dari kebutuhan pokok kita juga gitu ya. Nah kalau misalnya income kita membayar, nah ini juga perlu diperhatikan, pendapatan kita itu untuk membayar cicilannya itu mampu. Nah memang untuk rumah bagus, bisa saja untuk kita pakai utang gitu ya, karena rumah kan produktif dan juga Betul. harga rumah tidak mungkin turun, biasanya Betul. kan naik terus gitu kan. Nah itu terkait dengan itu. Jadi yang dilihat itu yang mana lagi kalau begitu? Kalau begitu kita lihat income kita, pemasukan kita, pendapatan kita. Nah hutang itu bagusnya, ini menurut para ahli perencanaan keuangan itu kurang lebih hanya 30% sampai 35% dari pendapatan untuk bayar utang tiap bulan. Gitu. Baik. Jadi kalau misalkan 3 juta, otomatis 1 juta kurang lebih Pak ya. Ah ya kurang lebih 900.000, 1 juta lah begitu. Nah kalau di atas itu uang lain itu apa, kalau bahasa ekonomi itu tidak liquid gitu, susah untuk bergerak lagi Ya, gitu. jadi jangan sampai kalau misalkan punya penghasilan yang pastinya itu 3 juta, apalagi tidak ada tambahan lainnya, jangan sampai ngutangnya 2.800.000, 200.000 untuk satu bulan gitu Pak ya. Bingung untuk makan, untuk makan, bensin, sebagainya. kuota apalagi saat ini Iya. Pak ya. Baik, nah, kita nanti akan bahas seputar lebih lanjut berkaitan dengan sebenarnya manfaat yang kita dapatkan ketika kita mengelola keuangan dalam keluarga itu sendiri, dan bagaimana sebenarnya Islam memberikan balasan bagi mereka yang memang mempergunakan harta, baik itu sumbernya dan bagaimana dia mengeluarkan. Ini juga nanti akan kita bahas lebih lanjut di segmen terakhir nanti. Tetaplah bersama kami di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.